Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan anugerah pengampunan yang melimpah melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita dalam persekutuan kita untuk bersatu teduh bersama di Bijaksana Channel. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Pencipta langit dan bumi beserta isinya, kami mengucap syukur bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Kiranya tangan-Mu menjamah, menyembuhkan dan memberikan pemulihan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan berat di dalam hidup mereka. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong dan memberikan jalan keluar. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang. Kami percaya, sekalipun melewati lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu selalu menjagai kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memasuki waktu saat teduh. Kiranya Engkau memberkati kami dengan mana sorgawi dan air kehidupan yang akan menyegarkan jiwa kami, dan kiranya Engkau memberikan kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Berikanlah kami juga kekuatan dan ketekunan untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebahagiaan adalah sebuah kata yang banyak dicari orang. Kebahagiaan adalah sebuah benda yang tidak dijual bebas dan tidak dapat dibeli dengan harga berapapun. Kebahagiaan tidak dapat ditentukan oleh standar kekayaan, kesuksesan, kepopuleran, dan juga kemiskinan atau kekurangan. Baik orang kaya maupun orang miskin bisa berbahagia atau tidak berbahagia. Kabar baiknya adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita bisa memiliki kebahagiaan yang berbeda daripada orang-orang duniawi. Kebanyakan orang dunia mencari kebahagiaan mereka dalam hal-hal materi, prestasi, kesenangan duniawi, atau kepuasan jangka pendek. Hal ini sering berfokus pada pencapaian, harta benda, atau pengalaman dunia semata. Sebaliknya, kebahagiaan orang Kristen adalah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai sesuai firman Tuhan. Hal ini berarti menemukan kebahagiaan dalam hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus memberitahukan kita tentang 8 jenis kebahagiaan. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 2-12. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Kebahagiaan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus
berbeda dengan kebahagiaan yang berasal dari dunia. Namun kebahagiaan yang disebutkan itu adalah kebahagiaan yang sejati yang bersifat kekal, bukan sementara. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kebahagiaan kita bukanlah berdasarkan hal-hal yang materi, melainkan berdasarkan pandangan kekekalan. Kita mencari dan mengejar hal-hal yang bersifat kekekalan, karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Hanya dengan memfokuskan pandangan kita pada hal-hal sorgawi, barulah kita bisa mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Orang-orang dunia tidak dapat mengerti jenis kebahagiaan seperti yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Bagi mereka, hal-hal seperti itu adalah suatu kebodohan. Akan tetapi, bagi kita yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, hal-hal tersebut adalah kebahagiaan yang sejati. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, Allah memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur atas kesempatan untuk bisa menerima anugerah keselamatan-Mu. Kami rindu lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menerima keselamatan yang sama, yaitu keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapa, sebentar setelah selesai berdoa, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Pertemukanlah kami dengan orang-orang dan kesempatan-kesempatan agar kami dapat menjadi saksi-Mu. Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat dan cukupkanlah semua kebutuhan kami hari ini. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk menjalani tantangan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami memohon berkat-berkat-Mu bagi negeri kami. Berkatilah seluruh wilayah Indonesia, baik tanah, air, dan udara. Berikanlah hasil panen yang melimpah sehingga bisa memakmurkan rakyat Indonesia. Berkatilah para pemimpin negeri kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memerintah Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan sejahtera. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.